Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali akan membahas ringkasan pembelajaran ketiga dan keempat subtema 2 tema 4 ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ringkasan dari pembelajaran yang ketiga yaitu materinya mengenai masih tentang pantun ya. Di sini ada menyebutkan isi pantun, mengenal interaksi manusia dan lingkungan, menyebutkan contoh tanggung jawab warga masyarakat. Nah, di sini dilihat dan dibaca. Boleh kalian baca terlebih dahulu pembelajaran ketiga dan keempatnya. Ada mengenai pantun, percakapan ya. Silahkan dibaca. Pantunnya juga dibaca. Pahami. Bangun pagi dengan hati berseri, bunga mawar merah merekah. Pergi belanja ke warung Bu Leni, membeli bayam merah untuk menambah darah. Ini masih mengenai pantun kesehatan ya, karena isinya menjelaskan tentang kesehatan, peredaran darah. Jadi di sini ada poin pentingnya, yaitu sayuran yang bagus untuk menambah darah adalah bayam merah, yaitu kita bisa mengetahui atau menjelaskan isinya. Ada lagi di sini, hai Rasti, selamat pagi, senang hati aku disapa. Ayo ikut bersepeda pagi, badan sehat, hati berbunga. Artinya di sini ada anjuran ketika badan kita ingin sehat, hati kita ingin bahagia, maka kita dianjurkan untuk bersepeda pagi. Itu tentang kesehatan dan yang lainnya. Ini juga dijelaskan mengenai keunggulan ketika kita mengkonsumsi bayam merah ya, sayuran bayam merah. Selanjutnya, nah di sini ada wawasan pengetahuan. Kemarin sudah disinggung sedikit mengenai jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah di sini lebih lengkap. Yang pertama, yang termasuk pantun berdasarkan isinya ya, bukan berdasarkan usia, berdasarkan isi, yaitu pantun nasihat. Di sini ada tuh, pantun nasihat itu apa? Mengenai makna mengarahkan atau menegur seseorang untuk menjadi lebih baik. Ada lagi pantun muda, pantun untuk kaum muda nih, biasanya berhubungan dengan masalah kasih sayang ya. Juga pantun jenaka, itu bertujuan untuk menghibur orang yang mendengarnya, artinya tentang kelucuan ya, hiburan jenaka itu. Ada lagi pantun teka-teki. Nah ini yang berisi teka-teki atau tebak-tebakan, biasanya dibutuhkan jawaban atas teka-teki tersebut. Ada lagi pantun agama, pantun yang di dalamnya mengandung nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam mengenai tentang agama ya, ibadah dan nasihat-nasihat agama yang lainnya. Ada lagi yang namanya pantun adat. Nah ini biasanya menggunakan gaya bahasa bernuansa daerah atau unsur-unsur adat kebudayaan. Ada lagi pantun dagang. Nah ini merupakan rangkaian yang merefleksikan sikap, nasib atau keadaan seseorang. Nah ini namanya pantun dagang nih. Ada lagi yang namanya pantun anak, pantun yang diperuntukkan bagi anak-anak. Ada lagi yang namanya pantun kepahlawanan, isinya yaitu pantun yang berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Itu merupakan pantun ya, jenis-jenis pantun menyebutkan. Yang keduanya, interaksi manusia dengan lingkungan. Di sini ada contohnya nih, boleh kalian baca terlebih dahulu percakapannya. Apa sih contohnya interaksi manusia dengan lingkungan? Di sini diceritakan ada yang namanya petani sedang
bertani ya, di sini di kebun bayam. Artinya interaksinya yaitu antara petani dengan lingkungannya apa, yaitu kebun bayam ya. Nah, itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini jelaskan ada interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa interaksi itu adalah hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, atau saling memberikan informasi atau komunikasi ya. Nah, di sini yang pertama interaksi dalam pembangunan lingkungan alam. Lingkungan alam ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah segala yang ada di lingkungan berupa makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan ya, itu namanya lingkungan biotik. Ada lagi namanya lingkungan abiotik. Nah, ini segala yang ada di lingkungan yang berupa bukan makhluk hidup ya, di sekitarnya, seperti tanah, suhu, curah hujan, batu, bangunan-bangunan, dan yang lainnya. Itu merupakan lingkungan abiotik atau bukan berupa makhluk hidup. Kita harus bisa membedakan ya. Ada lagi di sini yang namanya interaksi manusia dengan alam. Ini ada dua, yaitu bersifat adaptasi, menyesuaikan diri dengan alam, atau ada lagi interaksi yang bersifat dominasi, menguasai alam. Contoh menyesuaikan diri dengan alam, di sini ada nih, tinggal dibaca. Misalnya ada seorang petani, biasanya petani itu menyesuaikan masa tanamnya dengan musim hujan ya. Atau nelayan berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca nih, bagusnya berlayar itu kapan, atau cuaca sedang apa, bagaimana. Nah, itu interaksi yang bersifat adaptasi atau menyesuaikan diri dengan alam. Ada lagi yang namanya interaksi yang bersifat dominasi atau menguasai alam. Nah, ini biasanya interaksi ini bersifat mengeksploitasi, artinya mendapatkan hasil ya. Contohnya di sini ada tuh. Ketika musim kemarau kan hujan itu tidak ada, maka dibuat teknologi untuk mengembangkan hujan buatan. Nah, itu ya. Sehingga walaupun pada musim kemarau tetapi terjadi hujan. Nah, itu sehingga sawah yang kekeringan akan mengalami hujan dengan harapan petani itu tidak mengalami gagal panen. Artinya bersifat mendominasi ini bersifat juga untuk kebaikan ya, bukan berarti untuk disalahgunakan. Nah, itu. Kemudian yang terusnya interaksi dengan pembangunan sosial. Ini banyak ya, antara individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, ini interaksi di lingkungan sosial, faktor-faktornya ada lagi faktor di interaksi sosial ini, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Silahkan baca, pahami ya penjelasan masing-masing dari faktor tersebut. Ada lagi interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Nah, biasanya hubungannya pembangunan lingkungan budaya itu berhubungan dengan lingkungan sosial. Artinya ketika seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan sosial ya, otomatis akan berhubungan dengan interaksi dengan budayanya itu. Jadi otomatis yaitu ada saling keterkaitan. Yang terakhir interaksi pembangunan lingkungan ekonomi. Nah, ini pasti yang namanya ekonomi itu tidak jauh dengan adanya konsumen, produsen, atau distributor. Misalnya lingkungan ekonomi itu terjadi tempat-tempat aktivitas ekonomi ya, baik di pasar, toko, di perusahaan, dan yang lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa tanggung jawab itu adalah hal atau suatu yang harus kita penuhi di dalam melaksanakan kewajiban. Di sini ada kewajiban, hak dan tanggung jawab lingkungan alam. Di sini dijelaskan kewajibannya terhadap lingkungan alam apa aja: melestarikan lingkungan, bersihkan lingkungan dan sebagainya. Ada lagi hak kita mengenai lingkungan alam apa aja: bebas dari pencemaran, peroleh air dan sebagainya. Tanggung jawabnya apa? Ketika kita mempunyai kewajiban membersihkan lingkungan, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memeliharanya, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan sebagainya. Di lingkungan sosial juga sama ya, ada kewajiban, ada hak, ada tanggung jawab. Di lingkungan budaya juga sama, kalian baca, pahami ya, simak kata per kata, kalimat per kalimat, pahami maksudnya. Nah, itu mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban ketika kita sebagai warga masyarakat ya. Nah, untuk di sini ada juga ayo membaca, kalian baca sebagai penambah wawasan ya. Baca sampai selesai. Nah, itulah ringkasan pembahasan pembelajaran ketiga dan keempat ya, tema 4 subtema 2. Nah, untuk evaluasi ya, silahkan kalian kerjakan halaman 78. Di sini perintahnya menyusun pantun acak. Artinya di sini pantun ini masih acak ya, belum teratur. Nah, untuk itu kalian pantun yang ada di sini kan masih acak, maka kalian isi lengkapi di sebelahnya untuk supaya pantun ini menjadi teratur. Nanti filenya dikirim di Classroom ya, di komentar. Itu untuk pembelajaran yang ketiga. Untuk yang keempatnya dilihat halaman 81. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ya, ayo mengamati. Kalian kerjakan juga. Itu nanti kirim ke Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.